Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik itu bekerja untuk urusan dunia maupun beramal untuk bekal kita di akhirat. Maka dari itu tugas kita selaku seorang hamba adalah bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan, kita kirimkan buat junjungan kita semesta alam, yakninya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga bagi kita yang selalu berselawat kepada Rasulullah, kita hendaknya berkumpul dengan Rasulullah nantinya di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Dekat TV, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memiliki teman yang soleh merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Karena tidak semua kita bisa memiliki teman yang soleh, atau tidak semua di antara kita yang mau berteman dengan orang yang soleh. Di dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam melainkan dia memiliki teman yang soleh. Maka dari itu, jikalau engkau mendapatkan teman yang soleh, maka peganglah ia erat-erat. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dekat TV rahimakumullah. Dengan memiliki teman yang soleh, tentu kita akan selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan terpuruk, atau bahkan ketika kita hendak melakukan perbuatan maksiat, ada teman yang selalu mengingatkan kita dan membawa kita kembali ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh teman di sini sangat besar bagi kita, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun dengan bersosialisasi dengan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Matsalul jalisis shalihi wal jalisis sau'i kama salis sahibil miski wa kiral haddadi la yahdamuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu wa kirul haddadi yuhriku badanaka au thawbaka au tajidu minhu khairan khabithah." Kata Rasulullah, perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang buruk ialah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Adapun seorang penjual minyak wangi, pasti kita akan mendapatkan hadiah darinya, atau kita akan membeli wewangian darinya, atau setidaknya kita pasti akan mendapatkan bau harum darinya. Dan ketika kita berteman dengan seorang pandai besi, tentu kita akan terkena percikan api dari besi tersebut, dan setidaknya pasti kita akan mendapatkan bau yang tidak mengenakkan dari besi tersebut. Ma'asyiral muslimin, sahabat Dekat TV rahimakumullah, dari hadis Rasulullah ini dapatlah kita pahami bahwa begitu penting mendapatkan teman yang soleh, karena pengaruh teman itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Dan juga Rasulullah mengibaratkan dengan seorang penjual minyak wangi dan juga seorang pandai besi. Dan Islam sendiri tidak melarang dengan siapa kita bergaul, tetapi kita harus pandai menjaga pergaulan kita. Jangan sampai kita mengikuti pergaulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang kita lihat anak-anak muda sekarang yang banyak terjerumus ke dalam kasus narkoba,
kasus pergaulan bebas, seks seksual, dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan contoh yang tidak bagus bagi kita. Maka di sini peran kita adalah jangan sampai kita terjebak ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah bergaul dan salah dalam memilih teman. Ma'asyiral muslimin, sahabat dekati fi rahimakumullah. Ketika kita hidup di dunia, mungkin kita tidak sempat bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan atau kita akan merasakan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sudah di akhirat kelak, tentunya penyesalan hanya tinggal penyesalan dan tidak mungkin bisa dirubah kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'udzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khuzula. Shadaqallahul azim. Kata Allah, dan ingatlah pada hari itu ketika orang-orang yang zalim menggigit kedua jarinya seraya berkata, sekiranya aku dulu kecelakaanlah bagiku karena dulu aku tidak mengikuti jalan bersama Rasul. Dan kecelakaan besarlah bagiku ketika hidup di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman baikku. Dan sungguh setan itu telah menyesatkanku, telah melalaikanku daripada Al-Quran yang telah datang kepadaku sebelumnya. Dan sungguh setan itu adalah pengkhianat bagi manusia. Ma'asyiral muslimin, sahabat dekati fi rahimakumullah. Pada firman Allah ini dapatlah kita pahami bahwa teman itu, kalau kita salah dalam memilih teman, nanti di akhir kelak akan timbul penyesalan pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum hal tersebut menimpa kita, maka dari sekarang selagi kita masih hidup, mari kita menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang soleh, di mana dengan bergaul dengan orang-orang soleh itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat dekati fi rahimakumullah. Di dalam kitab Hasan Al-Basri, di dalam kitab Ma'alimut Tanzil berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang soleh, karena orang yang soleh itu akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Dari ungkapan Hasan Al-Basri ini, tentu kita memahami harus dalam ungkapan Hasan Al-Basri ini, dia mengatakan kalau di hari kiamat kelak, teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, dia akan memberikan kita syafaat kepada kita. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, sahabat dekati fi rahimakumullah. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita bergaul, berteman, dan menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang soleh. Harapannya adalah supaya kita nantinya bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nantinya dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh beserta Rasulullah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin, sahabat dekati fi rahimakumullah. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.